Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang perbandingan kurikulum KTSP, Kurtilas, dan kurikulum Merdeka dalam perencanaan pembelajaran. Mata kuliah perencanaan pembelajaran, dosen pengampunya yaitu Dr. Desi Rahmawati, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Zareka Salsabila dengan NPM 415403023053. Sebelum memasuki ke materi inti, mari kita terlebih dahulu untuk mengetahui tentang perencanaan pembelajaran. Di slide selanjutnya yaitu ada konsep perencanaan pembelajaran. Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum masuk ke perbandingan kurikulum, mari kita pahami dulu esensi dari perencanaan pembelajaran. Secara konseptual, perencanaan pembelajaran dapat didefinisikan dalam beberapa perspektif ahli. Menurut Gentry 1994, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis yang melibatkan perumusan dan penentuan tujuan pembelajaran, penetapan strategi, teknik, hingga pemilihan media yang akan digunakan, semata-mata agar tujuan pembelajaran umum dapat tercapai secara efektif. Intinya, ini adalah peta jalan kita sebelum memulai perjalanan. Selanjutnya, Ali yang dikutip dalam Ananda 2019 mendefinisikan perencanaan pembelajaran sebagai perumusan segala hal yang akan dilakukan oleh guru dan juga murid dalam proses pembelajaran. Perumusan ini harus dilakukan sebelum pembelajaran nyata dilaksanakan, memastikan segala langkah terstruktur menuju tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Nana dan Sukirman dalam Fauzan 2017 melihat perencanaan pembelajaran sebagai penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum adalah kerangka besar, sedangkan perencanaan pembelajaran adalah implementasi operasionalnya di kelas. Mengapa perencanaan pembelajaran ini begitu penting? Seorang guru memiliki peran krusial dalam merencanakan pembelajaran. Guru tidak hanya wajib berpedoman pada kurikulum yang berlaku, tetapi juga harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Perencanaan yang baik harus selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi nyata di lapangan, mulai dari karakteristik peserta didik, sumber daya yang tersedia, hingga konteks lingkungan sekolah. Ini adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah jembatan antara kurikulum sebagai dokumen kebijakan dan realitas praktik di kelas. Selanjutnya yaitu tentang komponen utama perencanaan pembelajaran. Untuk memastikan perencanaan pembelajaran berjalan dengan optimal, ada 4 komponen utama yang tidak boleh terlepas, seperti yang disampaikan oleh Nana Sujana 2018. Komponen pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah utama dari seluruh kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus menggambarkan secara spesifik dan terukur kemampuan apa saja yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Contohnya, jika tujuannya adalah siswa dapat menganalisis daur air, maka semua kegiatan harus mengarah ke pencapaian kemampuan analisis tersebut. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi atau bahan ajar adalah isi substansi yang menjadi alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi yang dipilih harus memenuhi kriteria tertentu, harus relevan dengan kehidupan siswa, harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan psikologi siswa, dan tentu saja harus mengacu pada capaian atau standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Komponen ketiga adalah strategi atau metode pembelajaran. Strategi adalah pendekatan, cara, dan taktik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai secara efisien dan efektif. Ini adalah bagian yang sangat dinamis. Di dalamnya termasuk penentuan model pembelajaran yang akan digunakan, misalnya model berbasis proyek atau kolaborasi, pemilihan metode, penggunaan media, serta perumusan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang runtut. Komponen keempat yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi atau penilaian. Evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan di awal. Bentuk evaluasi sangat beragam dan harus disesuaikan dengan tujuan. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes tertulis untuk mengukur pengetahuan, penugasan proyek untuk mengukur keterampilan, observasi untuk mengukur sikap, atau melalui portofolio yang mengumpulkan rekam jejak hasil belajar siswa. Evaluasi bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya.
Keempat komponen ini saling terkait dan menjadi fondasi dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Slide selanjutnya yaitu tentang perbandingan umum 3 kurikulum. Sekarang, mari kita masuk ke inti presentasi ini. Perbandingan umum antara kurikulum KTSP, kurikulum 2013 atau Kurtilas, dan kurikulum Merdeka atau Kurmer. Perbandingan ini mencakup 3 aspek utama, seperti landasan, model pembelajaran, dan evaluasi. Pertama yaitu dari segi landasan dan pendekatan. KTSP berlandaskan pada otonomi sekolah atau school-based curriculum. Artinya, sekolah dan guru memiliki kewenangan yang luas dalam mengembangkan silabus dan RPP, menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Pendekatan utamanya adalah competency-based learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 berlandaskan pada peran pemerintah sebagai pengendali. Standar isi dan prosesnya lebih terpusat secara nasional. Pendekatan utamanya adalah scientific approach yang terdiri dari 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kurikulum Merdeka kembali menekankan pada otonomi dan fleksibilitas tinggi. Guru diberikan kebebasan yang lebih besar dalam merancang pembelajaran. Pendekatan utamanya adalah deep learning yang berfokus pada pembelajaran yang meaningful atau bermakna, mindful atau sadar dan reflektif, dan joyful yaitu menyenangkan. Kedua, dari segi model pembelajaran. KTSP menggunakan model pembelajaran tematik khusus untuk kelas rendah seperti kelas 1-3 SD, sedangkan kelas tinggi cenderung menggunakan mata pelajaran terpisah. Kurikulum 2013 menerapkan model tematik integratif untuk seluruh jenjang sekolah dasar kelas 1-6. Semua mata pelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama. Kurikulum Merdeka memperkenalkan model proyek dan diferensiasi dengan adanya alokasi waktu khusus untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Ketiga, dari segi evaluasi, KTSP mengevaluasi hasil belajar yang cenderung berbasis hasil seperti ujian atau nilai akhir. Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Penilaian tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada proses, sikap, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka memperkuat penggunaan asesmen formatif dan reflektif. Penilaian formatif menjadi lebih dominan daripada sumatif, dengan fokus pada umpan balik dan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari fokus pada konten KTSP menjadi fokus pada proses Kurtilas, dan kini bergeser lagi menjadi fokus pada kedalaman pemahaman dan relevansi kurikulum Merdeka. Slide selanjutnya yaitu tentang pendekatan dan strategi pembelajaran. Mari kita telaah lebih dalam mengenai pendekatan dan strategi pembelajaran dari ketiga kurikulum ini. Kurikulum KTSP memakai pendekatan kompetensi-based learning yang dititik beratkan yaitu pencapaian standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar yaitu KD. Guru fokus memastikan semua KD tercapai. Nah, strategi umumnya yaitu tematik dan kontekstual. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kurikulum 2013 yaitu memakai pendekatan scientific approach atau 5M. Tujuannya untuk membangun cara berpikir ilmiah. Menitik beratkan proses ilmiah, berpikir kritis, dan sikap ilmiah. Penekanannya adalah bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan melalui langkah-langkah ilmiah. Strategi umumnya yaitu discovery learning atau pembelajaran penemuan, problem-based learning atau PBL, dan project-based learning atau PJBL. Ketiganya mendorong siswa untuk aktif menemukan dan memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka, memakai pendekatan deep learning. Ini adalah evolusi dari pendekatan sebelumnya, berfokus pada pemahaman yang mendalam. Menitik beratkan kedalaman belajar, refleksi, dan kemandirian, bukan hanya menyelesaikan materi, tetapi memastikan siswa benar-benar memahami maknanya dan dapat menggunakannya. Strategi umumnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan proyek P5. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi kunci di kurikulum Merdeka, di mana guru harus melayani kebutuhan belajar siswa yang beragam, baik dari segi konten, proses, maupun produk. Sementara proyek P5 adalah strategi untuk mengembangkan karakter Pancasila siswa secara lintas disiplin ilmu. Perbedaan fokus ini jelas menunjukkan tren pergeseran dari apa yang diajarkan menjadi bagaimana siswa belajar dan untuk apa siswa belajar. Slide selanjutnya yaitu pembelajaran deep learning dalam kurikulum Merdeka. Mengingat deep learning menjadi pendekatan utama dalam kurikulum Merdeka, mari kita bahas lebih mendalam.
Deep Learning pertama kali diperkenalkan oleh Marton dan Saljo pada tahun 1976. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang fundamental, di mana penekanannya adalah pada pemahaman makna dan hubungan antar konsep secara komprehensif. Tujuannya bukan sekedar menghafal informasi, melainkan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam melalui pengalaman belajar yang menyeluruh. Siswa tidak hanya terlibat secara kognitif, tetapi juga emosional dalam proses belajarnya. Deep Learning dalam kurikulum Merdeka didukung oleh 3 komponen utama. Yang pertama yaitu meaningful learning atau bermakna. Ini menekankan bahwa pengetahuan baru harus dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, sehingga pembelajaran terasa relevan. Yang kedua yaitu mindful learning atau sadar dan reflektif. Siswa didorong untuk menyadari tujuan dari proses belajarnya dan merefleksikan hasil yang telah dicapai. Ini menumbuhkan metakognisi. Yang ketiga yaitu joyful learning atau menyenangkan dan memotivasi. Pembelajaran harus menciptakan suasana positif, apresiatif, dan bebas dari tekanan, sehingga siswa memiliki motivasi intrinsik untuk belajar. Ketiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, mandiri, dan mampu merefleksikan proses belajarnya. Selanjutnya yaitu 3 pilar Deep Learning. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh penerapan dari 3 pilar Deep Learning. Pertama yaitu meaningful learning, atau disebut dengan bermakna. Pilar ini memastikan siswa memahami keterkaitan konsep baru dengan apa yang sudah mereka ketahui atau alami sebelumnya. Contoh aplikatifnya yaitu saat belajar tentang daur air, guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi mengajak siswa melakukan eksperimen sederhana di kelas dan kemudian mengaitkannya dengan pentingnya tindakan nyata seperti hemat air di rumah. Keterkaitan antara konsep ilmiah dan tindakan sehari-hari inilah yang membuat pembelajaran menjadi bermakna. Kedua yaitu mindful learning atau sadar dan reflektif. Pilar ini mendorong siswa untuk sadar akan tujuan, proses, dan merefleksikan hasil belajarnya. Contoh aplikatifnya yaitu setelah sesi pembelajaran, guru mengajak siswa menuliskan refleksi singkat dengan pertanyaan panduan. Seperti apa hal baru yang kamu pelajari hari ini, mengapa hal itu penting, apa yang masih membingungkan. Ini melatih kejujuran akademis dan kemampuan metakognisi siswa. Ketiga yaitu joyful learning atau menyenangkan dan memotivasi. Pilar ini berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang positif, apresiatif, dan tanpa tekanan yang berlebihan. Contoh aplikatifnya yaitu mengambil contoh daur air sebelumnya. Alih-alih ujian tertulis yang menegangkan, guru dapat membuat proyek akhir berupa pembuatan poster kampanye pelestarian air yang dikerjakan dalam kelompok. Proses kelompok yang kreatif menggunakan media visual yang menarik dan didukung apresiasi dari guru akan membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan memotivasi. Penerapan ketiga pilar ini secara konsisten diharapkan dapat menggeser orientasi belajar siswa dari sekedar mencari nilai menjadi mencari pemahaman mendalam. Slide selanjutnya yaitu teori yang melandasi Deep Learning. Filosofi Deep Learning ini bukanlah ide yang muncul tiba-tiba, melainkan berakar kuat pada teori-teori pendidikan dan psikologi belajar yang telah teruji. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Tokoh utamanya adalah Piaget dan Vygotsky. Relevansinya yaitu teori ini menyatakan bahwa pengetahuan itu tidak ditransfer, melainkan dibangun, dikonstruksi oleh peserta didik itu sendiri melalui pengalaman nyata dan interaksi sosial dengan lingkungannya. Ini mendukung aspek meaningful learning dan mindful learning dalam deep learning. Yang kedua yaitu humanisme. Tokoh utamanya adalah Karl Rogers dan Abraham Maslow. Relevansinya yaitu pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan, potensi, dan harga diri peserta didik. Teori ini sangat mendukung aspek joyful learning, memastikan bahwa siswa merasa dihargai dan termotivasi dari dalam diri. Yang ketiga yaitu experiential learning, atau pembelajaran berbasis pengalaman. Tokoh utamanya adalah David Kolb. Relevansinya yaitu belajar paling efektif adalah melalui pengalaman nyata yang kemudian diikuti dengan refleksi. Hal ini secara langsung mendukung mindful learning dan penekanan kurikulum Merdeka pada proyek P5. Yang terakhir yaitu Meaningful Learning Theory. Tokoh utamanya adalah David Ausubel. Relevansinya yaitu pengetahuan baru harus dikaitkan secara kuat dengan konsep-konsep lama yang sudah dimiliki siswa agar pembelajaran itu benar-benar bermakna. Inilah landasan utama dari pilar Meaningful Learning.
Dengan berlandaskan pada teori-teori ini, kurikulum Merdeka berusaha menciptakan sistem pembelajaran yang holistik dan berpusat pada siswa. Slide selanjutnya yaitu pengembangan tematik di tiap kurikulum. Aspek tematik juga mengalami evolusi signifikan dalam ketiga kurikulum ini. Yang pertama yaitu ada KTSP. Penggunaan tematiknya yaitu tematik untuk kelas 1-3 SD. Pengembangannya yaitu sekolah memiliki kebebasan untuk menentukan tema sesuai dengan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar. Kurtilas yaitu kurikulum 2013. Penggunaan tematiknya yaitu tematik integratif untuk kelas 1-6 sekolah dasar. Pengembangannya yaitu pemerintah menyediakan tema dan subtema nasional melalui buku tematik. Pengembangan menjadi lebih terpusat dan seragam. Yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Penggunaan tematiknya yaitu diganti dengan proyek P5 atau lintas disiplin dan kontekstual. Pengembangannya yaitu sekolah diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan proyek dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Ini mencerminkan otonomi yang lebih tinggi. Perubahan dari tematik ke proyek P5 dalam kurikulum Merdeka merupakan hal yang sangat krusial. Proyek P5 bukan hanya menggabungkan mata pelajaran, tetapi lebih fokus pada pembentukan karakter dan kompetensi abad ke-21 melalui isu-isu kontekstual yang ada di lingkungan siswa, misalnya isu lingkungan lokal, kearifan budaya, atau teknologi sederhana. Ini memungkinkan sekolah dan guru untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekitar, sekaligus mengajarkan siswa bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah nyata. Slide selanjutnya yaitu tentang standar isi dalam ketiga kurikulum. Perbedaan mendasar lainnya terdapat pada format dan istilah yang digunakan untuk standar isi. Singkatnya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ciri utamanya yaitu pada KTSP ditentukan oleh satuan pendidikan sehingga bersifat fleksibel. Kalau kurikulum 2013 yaitu ciri utamanya terpusat secara nasional dengan penekanan pada tematik integratif. KI berfungsi sebagai payung untuk mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka fokus pada kedalaman konsep dan fleksibilitas guru dalam mencapai capaian tersebut. CP dirancang per fase, bukan per kelas, memberikan ruang bagi guru untuk melakukan penyesuaian. Pergeseran dari KI ke KD, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka sangat penting. CP dirancang lebih umum dan merupakan hasil belajar yang diharapkan di akhir satu fase, misalnya 2 tahun ajaran. Hal ini memungkinkan guru memiliki keleluasaan dalam menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan menyesuaikan kecepatan belajar sesuai dengan tingkat kesiapan siswa atau prinsip teaching at the right level. Selanjutnya yaitu jenis penilaian evaluasi dalam kurikulum. Jenis penilaian yang digunakan juga menunjukkan perkembangan filosofi pendidikan. Kurikulum KTSP jenis penilaiannya yaitu sumatif. Ciri utamanya adalah penilaian didominasi oleh hasil belajar melalui ulangan dan ujian di akhir unit atau semester. Kurikulum 2013 memakai sumatif dan formatif, menggunakan penilaian autentik terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian proses mulai ditekankan. Kurikulum Merdeka memakai formatif dominan. Fokus utama pada umpan balik dan refleksi. Penilaian digunakan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian formatif menjadi alat utama untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Asesmen formatif yang dilakukan secara berkelanjutan, seperti observasi, kuis singkat, atau diskusi, digunakan guru untuk mendiagnosa kemajuan siswa dan menyesuaikan strategi mengajarnya. Ini adalah pergeseran dari asesmen untuk menghakimi menjadi asesmen untuk belajar. Slide selanjutnya yaitu penerapan deep learning berdasarkan fase. Penerapan deep learning di jenjang sekolah dasar dalam kurikulum Merdeka disesuaikan dengan fase perkembangan peserta didik, bukan per kelas. Pertama yaitu ada fase A, kelas 1-2. Fokus pembelajarannya yaitu ditekankan pada dasar literasi dan numerasi serta tematik kontekstual. Tujuannya adalah membangun pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitu fase B, kelas 3-4. Fokus pembelajaran melakukan penguatan konsep dan mulai menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Fase ini juga fokus pada kesadaran dan refleksi terhadap proses belajar atau mindful learning. Fase C, kelas 5-6. Fokus pembelajaran melibatkan pendalaman konsep atau deep learning yang lebih kompleks dan implementasi proyek P5. Siswa didorong untuk memperdalam pemahaman konseptual dan berpikir kritis melalui kegiatan kolaboratif.
Penyesuaian fase ini memastikan bahwa pendekatan deep learning yang menyeluruh dapat diterapkan secara bertahap, sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dan sosial siswa. Yang terakhir yaitu di sini ada kesimpulan. Jadi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebagai penutup, mari kita tarik benang merah dari video materi kali ini. Secara keseluruhan, perencanaan pembelajaran dalam KTSP Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menunjukkan evolusi yang signifikan dalam tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. KTSP menekankan kemandirian sekolah dalam menyusun tujuan dan isi fleksibel dan berfokus pada pencapaian SK dan KD. Kurikulum 2013 lebih terstruktur dan terpusat, mengadopsi pendekatan saintifik atau 5M yang menekankan pentingnya proses berpikir ilmiah. Kurikulum Merdeka mewakili lompatan paradigma dengan berfokus pada pembelajaran yang lebih mendalam atau deep learning. Prinsip utamanya adalah meaningful, mindful, dan joyful learning. Kurikulum Merdeka mendorong siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata secara sadar dan menyenangkan. Penerapan deep learning di jenjang sekolah dasar disesuaikan dengan fase. Fase A membangun pengalaman bermakna, fase B menumbuhkan kesadaran dan refleksi, dan fase C memperdalam pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis melalui proyek. Dapat disimpulkan bahwa tren kurikulum Indonesia bergerak menuju pembelajaran yang semakin berpusat pada siswa, kontekstual, dan menekankan pada kedalaman pemahaman serta pembentukan karakter melalui proyek nyata. Peran kita sebagai calon pendidik adalah memahami perubahan filosofi ini dan mampu merencanakan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan setiap siswa, sehingga visi pendidikan nasional untuk mencipta profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik. Demikianlah analisis mendalam mengenai perbandingan kurikulum KTSP Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka serta implikasinya dalam perencanaan pembelajaran. Saya berharap materi ini dapat menjadi referensi yang solid dan memberikan pemahaman yang jelas bagi kita semua mengenai dinamika perubahan kurikulum di Indonesia. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menyimak materi ini hingga selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.